Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir sedang menikmati kopi panasnya sembari membaca koran. Lalu, ia pun mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sultan Syahrir pun memutuskan untuk memberitahukan perihal ini kepada Khairil Anwar. Received this afternoon a message from the Japanese government. In reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th, tahu para pemuda. I deem this reply a full acceptance. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Syahrir? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah mengakui kekalahan pada sekutu. Tolong beritahu ini kepada pemuda. Wah, berita yang sangat bagus. Nanti akan saya sampaikan. Saat Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang, Soekarno, Hatta, dan Rajiman sedang berada di Dalat, Vietnam. Mereka di sana untuk melakukan rapat pada tanggal 12 Agustus 1945 bersama Jenderal Terauchi. Pada 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Mereka langsung disambut oleh para pemuda sekaligus menyampaikan bahwa Jepang telah mengaku kalah dari sekutu. Selamat datang kembali. Ya, terima kasih. Ada apa? Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya yakin Anda belum diberitahu oleh Jenderal Terauchi. Mari kita laksanakan proklamasi itu secepatnya. Ya, Bu. Ini adalah kesempatan yang bagus. Pembicaraan ini tidak dapat dilakukan di sini. Mari kita bicarakan di tempat lain saja. Sultan Syahrir dan Khairul Saleh pun memutuskan untuk menemui Soekarno untuk membahas mengenai proklamasi kemerdekaan. Bung, Jepang telah mengakui kekalahan pada sekutu. Bagaimana, Bung? Ini bukannya waktu emas untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Tentang kemerdekaan, bukankah Jepang telah menjanjikan kemerdekaan secara sepatnya? Bahkan mereka sudah mendirikan PPKI loh. Bukankah begitu, Saleh? Iya, Bung, terdapat prosedur terkait kemerdekaan itu. Tentang hal itu, kita tak perlu menunggu. Tapi, Bung, nampak kita tidak menggunakan kemerdekaan dengan usaha sendiri. PPKI itu adalah bagian dari Jepang. Bagaimana sekutu menganggap kita sebagai bagian dari mereka? Tetap saja saya sebagai ketua PPKI. Banyak hak dan kewajiban saya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus segera membicarakan proklamasi kemerdekaan dengan PPKI agar tidak ada hal yang menyimpang dari ketentuan. Jika kita membicarakan PPKI, Jepang akan tahu gara-gara kita. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sementara itu, Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Dikibarkannya bendera Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bung Karno dan Bung Hatta masih bersikeras untuk mengadakan proklamasi sesuai dengan ketentuan PPKI. Saya rasa Bung Karno dan Bung Hatta berpikir seperti itu karena takut dengan Jepang. Mereka bisa jadi masih dalam pengaruh Jenderal Terauchi. Gagal membujuk Soekarno dan Hatta, para pemuda kemudian mengadakan rapat dan berkumpul di belakang Eljiman Institute. Selamat malam. Iya, ada apa? Jadi begini, Bung. Bisakah kau bersiap-siap dan ikut bersamaku ke keluar kota? Ikutlah. Baiklah kalau begitu. Biarkan saya bersiap-siap terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Karnonya ada, Bu? Ada, sebentar ya. Ya, ada apa? Berpakaianlah saatnya ini, Bung. Ya, sudah tiba saatnya. Jika aku gagal memimpin pemberontakan ini, aku akan kehilangan kepalaku. Dan juga sama dengan kau. Jika aku mati, dan sudah tiba waktunya, siapa yang akan memimpin rakyat ini? Oleh karena itu, kami akan melarikan Bung keluar kota. Kita telah putuskan untuk membawa Bung ke tempat aman. Tidak, kamu salah.
permainan ini akan gagal. Aku tahu seberapa cinta kamu pada tanah air. Tapi cobalah berpikir secara bijaksana dengan kepala dingin. Sekarang inilah saatnya kita angkatan senjata. Golongan muda kemudian mengutus Wikana dan Darwis untuk membujuk Soekarno dan Hatta memutus perjanjian dengan Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, misi itu gagal. Soekarno menegaskan segala keputusan terkait kemerdekaan hendaknya menunggu sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI terlebih dahulu. Gagal membujuk Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis pun merapat ke Cikini 57, Jakarta. Menjelang tengah malam pada tanggal 16 Agustus 1945, rapat terakhir golongan muda bersepakat mengamankan Soekarno dan Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Apa rencana kalian bawa kami ke sini? Ya, sebenarnya apa mau kalian membawa kami ke sini? Begini, Bu. Kami membawa kalian ke sini ingin Bung Karno dan Bung Hatta proklamasikan kemerdekaan ini tanpa bantuan dari Jepang. Ya, Bung, tanpa bantuan Jepang kita bisa merdeka sekarang juga. Kenapa kalian mudah percaya dengan mereka seperti itu? Kita harusnya sudah menunggu arahan dari Jepang. Mereka sudah berjanji akan memberikan kita kemerdekaan. Tapi, Bung, para pemuda ingin merdeka dengan jerih payah kami, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas bantuan dari Jepang, itu sama aja artinya kita bisa saja dijajah lagi oleh Jepang, Bung. Insinyur Soekarno pun menyetujui mereka dan berangkatlah mereka menuju Rengas Dengklok. Namun, di tengah perjalanan, rombongan akhirnya bertukar mobil karena susu guntur yang tertinggal. Sehingga mobil yang dikendarai Insinyur Soekarno harus kembali ke pengasaan. Bagaimana proklamasi ini dibuat secara singkat saja, Bung? Saya setuju dengan Bung Hatta, Bung. Setelah perbincangan cukup panjang dengan para pemuda di hadapan Sodan Chelsinggi, Soekarno pun menyatakan akan memproklamasikan kemerdekaan sesuai rencana para pemuda. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta harusnya menghadiri rapat PPKI. Namun, pada saat itu Soekarno-Hatta dikabarkan menghilang. Subarjo kemudian menghubungi Laksamana Maeda. Setelah diketahui keberadaannya, Subarjo kemudian membujuk agar Soekarno-Hatta dikembalikan. Didampingi Yusuf Kunto, Subarjo segera menjemput Soekarno-Hatta dan tiba di Rengas Dengklok pada sore hari. Namun, karena golongan muda masih ragu terhadap golongan tua, terjadilah percakapan antara Subarjo dan Subeno. Soekarno, Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta dan tiba pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mereka mengantar pulang Fatmawati dan Guntur ke pengasaan terlebih dahulu. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan menuju rumah Laksamana Maeda yang dianggap aman untuk menyusun teks proklamasi. Mereka pun mendiskusikan mengenai proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu, setelah waktu yang cukup lama mendiskusikan mengenai hal tersebut, Insinyur Soekarno pun menuliskan teks proklamasi dengan persetujuan dari para pemuda. Setelah perjuangan yang cukup panjang, itu pun proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di kediaman Soekarno pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pengasaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Proklamasi. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain segalanya diselenggarakan dengan secara seksama dan tempuh yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Gimana, Kong?